Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Fatah. Saya mahasiswa Universitas Bangsa Akreditasi Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan buat video sejarah singkat Rasulullah SAW untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut disebut sebagai tahun gajah, yakni Tuhan ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Syah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kesabarannya. Gunung Ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Masa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakaknya Abdul Muthalib. Pada saat lahir, seorang ibu bernama Halimah Sya'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad SAW meski asinya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah itu air asinya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Talib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad SAW tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sya'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Lalu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada masa remaja Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengar pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esok. Setelah itu, aku tidak pernah lagi mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 4. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad SAW yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi dengan Siti Khadijah memang dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai khalifah perdagangan Mekah Surya untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. 5. Pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya yakni melamar Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khalid bin Asad dengan Nabi Muhammad untuk melamar Siti Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 25 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi
pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril mengambilnya. Rasulullah SAW pun sedang menyendiri dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang dibawakan dari Allah SWT, yakni surat Al-A'raf ayat 1-4. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekatnya, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abdul Muthalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah SAW saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menantang Rasulullah SAW selama berapa. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk menuduh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Masuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi khalid di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Perintah kuburan di masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, kendaraannya sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah SAW wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, artinya sungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di zaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, maka dibuatlah buku yang banyak-banyak tersebar di media. Mukjizat yang luar biasa Nabi Muhammad SAW dari Allah. Allah memberikan kemampuan yang begitu luar biasa dan sama halnya seperti Nabi Musa, Isa, dan Sulaiman alaihissalam. Mukjizat akan mendukung kebenaran kenabian untuk para nabi dan rasul. Maksud lainnya adalah melemahkan lawan dan musuh jika hanya merugikan dan membahayakan umat muslim. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.